Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama untuk pelajaran seni musik, dan materi yang akan kita bahas adalah tentang musik tradisional Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat ini ada beberapa macam alat musik, ada lagu daerahnya juga, dan ada tangga nadanya. Ya, ada tangga nadanya tersendiri, yaitu tangga nada pentatonis. Nah, mungkin kita coba lihat. Jadi, sebagaimana kita ketahui, tangga nada yang sering kita nyanyikan yaitu tangga nada diatonis. Nah, kalau tangga nada diatonis kan seperti ini ya, nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Tuh kan ya yang sering kita nyanyikan. Nah, sekarang di musik tradisional Jawa Barat ada yang dinamakan tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis di Jawa Barat ini ada beberapa macam. Di antaranya ada yang namanya laras pelong. Jadi laras ini penamaan untuk tangga nada ya. Kalau di musik tradisional di Jawa Barat ini laras pelong. Kemudian ada laras salendro. Kemudian ada laras madenda dan ada laras regung. Tapi yang akan kita bahas sekarang, kita hanya fokus saja ke laras pelong. Nah, ini urutan nada pada laras pelong ini seperti ini. Angkanya terbalik dari yang diatonis. Kalau diatonis mulai dari nada rendah sampai ke nada tinggi urutan angkanya ya. Kalau di laras pelong urutan angkanya itu mulai dari nada tinggi menuju ke nada rendah. Semakin besar angkanya, semakin rendah nadanya kalau di laras pelong. Kalau yang diatonis kan semakin angkanya besar, semakin naik nadanya ya. Kemudian yang kedua perbedaannya di kalau laras pelong ada titik di atas ini adalah untuk nada rendah. Sedangkan yang diatonis kan titik di atas itu untuk nada tinggi, gitu ya. Nah, itu sebaliknya. Kalau di diatonis ada nada rendah, misalkan ini ada nada si titik bawah, ini berarti nada rendah. Tapi kalau di sini setelah angka 1 ada angka 5, di sini 5-nya pakai titik di bawah, ini untuk nada tinggi, ini untuk nada rendah. Nah, bagaimana kita cara menyanyikan ini apa? Yang laras pelong, angka 1 dibacanya da, angka 2 mi, angka 3 na, angka 4 ti, angka 5 la. Ini angka 1 lagi da. Jadi ini da, mi, na, ti, la. Da lagi ya, di akhirnya dengan nada da. Kalau ada ini lagi nada la di sini berarti ini nada tinggi. Nah, sekarang tinggi rendah nadanya segimana? Kita beri panduan dengan alat musik suling. Nah, ini ya. Ini ada suling bambu, suling Sunda, terdiri dari 6 lubang. Tapi hati-hati, suling bambu yang 6 lubang itu ada juga yang diatonis, yang do re mi. Ya, kalau yang ini yang pentatonis. Ini 6 lubangnya yang daminatila. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau yang diatonis, ke-6 lubangnya ini berjarak sama. Ya, lubang-lubang ini jaraknya sama antara lubang ke-1 ke lubang ke-2, ke-3 sampai ke-6. Tapi yang pentatonis, ini lubangnya terpisah. Ada 3 di atas, ada 3 di bawah. Nah, ya, seperti ini. Terus bagaimana cara penjariannya? Penjariannya dari 5 jari kita pada tangan kita ini, yang digunakan itu hanya 3 jari yang di tengahnya saja, yaitu telunjuk, jari tengah, jari manis. Demikian pula tangan satunya lagi, telunjuk, jari tengah, jari manis. Nah, ini telunjuk di posisi paling atas, jari tengah yang kedua, kemudian jari manis. Kemudian sambung yang 3 di bawahnya, telunjuk, jari tengah, jari manis. Ini posisi jarinya seperti ini.
Ya. Kalau nadanya nanti kalau ditutup semua. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nada da di sini gambarnya ada yang dihitamkan, ini artinya ditutup, sedangkan yang putih ini terbuka. Nada da yang dihitamkannya ada 3, berarti yang ditutup yang 3 bagian atasnya, ya, yang di atasnya ini ditutup. Nah, kemudian nada mi ditambah 1 tutupnya, nada na ini ditutup semua, hitam semuanya berarti tutup semuanya. Nada ti berarti dibuka semuanya, ini putih semua ya, berarti dibuka semua. Cara ngebukanya dibuka sedikit saja gini ya, nggak usah dilepas nanti sulingnya jatuh. Jadi jempolnya tetap memegang suling. Kemudian nada la ditutupnya hanya 1, gitu ya. Nah, ada nada da lagi, kembali lagi yang ditutup 3 sama dengan yang di awal. Kita sekarang bunyikan ya. Bagaimana membunyikan nada da yang ini? Ingat yang ini kita mulai dari nada tinggi, jadi tiupannya lebih kencang. Tapi jangan sekencang-kencangnya. Kurang lebih nadanya nanti harus sama seperti ini. Nah, ini untuk nada da yang pertama. Kemudian nada mi berarti ditambah 1 jarinya ke sini. Nah, sudah ada 2 ya. Da tadi ditutupnya 3, mi ditutupnya 4. Berarti nah, sekarang yang ketiga nada na ditutup semuanya. Ingat ini tiupannya lebih lembut ya, karena semakin besar itu semakin turun nadanya, semakin rendah. Nah, seperti itu. Yang 4 dibuka semua, tiupannya lebih lembut. Ditutup 1 dan tiupannya lebih lembut. Nah, ini yang sampai 5. Kembali lagi ke nada da, kalau yang lebih rendah kembali lagi ke posisi yang pertama, ditutup 3, cuma tiupannya lebih lembut lagi, nyaris tidak terdengar. Posisinya sama begini. Bagaimana membedakan da yang ini dengan da yang ini? Kalau yang da ini tadi barusan yang nyaris tidak terdengar. Kalau yang ini tiupannya agak kencang. Kita yang mulai yang rada rendah, yang nyaris tidak terdengar. Sekarang yang ini. Nah, itu yang bedanya ya. Jadi ini agak keras, kalau ini lembut. Kita coba satu persatu mulai dari da, mi, na, ti, la, da. Kita coba berurutan ya. Mulai dari da. Tambah lagi, ditutup lagi yang keempat, mi. Tutup semuanya nada na. Dibuka semuanya nada ti. Tutup 1 la. Tutup 3 da-nya yang rendah, yang lembut. Nah, seperti itu ya. Coba sekarang Bapak akan mainkan berurutan dari da tinggi sampai da rendah. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita sebaliknya, dari da rendah sampai ke da tinggi. Nah, begitu. Bagaimana? Mudah kan? Gampang lah. Nanti tinggal belajar. Ya, kalau sering latihan pasti bisa. Pokoknya posisi jarinya seperti itu. Terima kasih.